Selamat pagi. Wow. Feels like sepertinya semangat yang membara. Saya berharap saudara juga merasakan hal yang sama. Tapi saya merasakan ada satu semangat ada satu sukacita, ada satu semangat yang meluap ketika memuji menyembah Tuhan. Amin. Bulan ini kita sudah banyak belajar mengenai perkataan karena tema bulan ini adalah berbicara mengenai perkataan. Di awal bulan, Pastor Yosef sudah membagikan mengenai bobot sebuah perkataan. Artinya setiap kita orang-orang percaya perlu memiliki perkataan yang punya bobotnya. Sehingga kita tidak perlu lagi bersumpah demi surga, demi bumi, atau demi kepala kita. Tapi perkataan kita perlu punya bobot. Sehingga ketika orang mendengar, oh iya itu betul. Lalu minggu kedua kita sudah belajar dari teladan seorang Timotius. Di mana perkataan dan perbuatan Timotius menjadi sebuah teladan di dalam satu kehidupan dia secara pribadi yang berdampak bagi banyak orang. Lalu minggu lalu, Ko Andi sudah membagikan juga mengenai apa yang ada dalam perbendaharaan kita yang akhirnya keluar meluap dari mulut kita. Itu kita perlu perhatikan. Dan hari ini saya akan membagikan mengenai perkataan dalam hidup berjemaat. Mari kita buka di Yakobus 3 ayat 1-2. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Yakobus menuliskan surat di dalam Yakobus 1 ayat pertama, slide berikutnya. Dituliskan, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Jadi surat Yakobus dituliskan oleh Yakobus kepada kedua belas suku Israel yang ada dalam perantauan. Jadi saya mau menceritakan dulu latar belakangnya, agar nanti kita mengerti konteksnya. Kenapa Yakobus mengatakan, saudara-saudaraku janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita ketahui bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Minggu lalu kita ada dalam situasi Pentakosta. Sebenarnya situasinya mirip dengan apa yang Yakobus sedang alami. Jadi pada zaman itu, kalau saudara ingat di Kisah Para Rasul 1, dituliskan bahwa terjadi pencurahan Roh Kudus pertama kali. Di Yerusalem murid-murid Yesus disuruh menunggu. Mereka berdoa dan hari itu Roh Kudus dicurahkan. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, semua orang Israel, orang-orang Yahudi yang dari berbagai penjuru datang ke kota Yerusalem. Karena mereka memiliki satu kebudayaan, satu adat, mereka akan datang ke kota Yerusalem setahun 3 kali. Mereka akan datang. Dan hari itu adalah hari yang sama ketika mereka berkumpul dari berbagai penjuru, mereka datang ke kota Yerusalem. Dan Roh Kudus dicurahkan, lalu banyak orang Israel, banyak orang Yahudi hari itu yang bertobat mengenal Kristus. Menyerahkan dirinya kepada Kristus. Dan ketika mereka bertobat, setelah acara itu selesai, mereka kembali ke daerah mereka masing-masing. Ke kota di mana mereka berasal, ke daerah di mana mereka tinggal. Dan pada waktu mereka kembali ke daerah di mana mereka berasal, mereka adalah orang-orang percaya yang baru. Dan mereka membangun sebuah komunitas berkumpul satu dengan yang lainnya. Yang nanti akhirnya komunitas inilah menjadi cikal bakal gereja-gereja di mana-mana. Dan hari itu Yerusalem disebut sebagai gereja di Yerusalem disebut sebagai dengan Mother Church atau gereja induknya. Dan di gereja induk tersebut di Yerusalem ada Yakobus, ada Petrus dan juga ada Yohanes sebagai pemimpin atau soko guru di gereja Yerusalem. Nah, dalam perjalanannya ketika gereja-gereja di berbagai daerah ini berkembang, mulai ada dan berkembang, Yakobus melihat sebagai gereja induk, dia melihat bahwa ternyata ada permasalahan yang terjadi di berbagai gereja tersebut. Nah, salah satu permasalahan yang terjadi adalah yang seperti Yakobus tuliskan. Jadi di gereja-gereja tersebut, di komunitas-komunitas tersebut banyak orang yang bangkit, yang pengen berusaha untuk menjadi seorang guru. Kata guru dalam bahasa aslinya dituliskan sebagai an instructor,
Seseorang yang memberikan sebuah instruksi di mana guru termasuk di dalamnya. Jadi ada gereja-gereja di berbagai daerah, mereka pengen ada orang-orang di dalamnya yang mereka pengen jadi seorang guru. Mereka ingin, kalau boleh dikatakan hari ini, mereka ingin jadi seorang pemimpin di dalamnya. Dan mereka berebutan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka adalah orang-orang Israel. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Saudara, kita sama-sama mengetahui bahwa seorang rabi atau seorang guru adalah satu posisi yang sangat dihormati di tengah-tengah bangsa Yahudi. Mereka adalah orang yang berdiri di atas sinagog atau gereja kalau zaman hari ini. Dan mereka membacakan hukum Taurat, mereka memperkatakan firman Tuhan, bahkan mereka mengajarkan sesuatu, memberikan instruksi kepada orang-orang yang datang. Dan karena mereka orang-orang Yahudi dan mereka convert menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristen, budaya cara hidup orang Yahudinya belum hilang. Ketika mereka bergereja, mereka pengen, saya mau menjadi seorang guru. Bukan satu hal yang salah, tapi naturnya, budayanya mereka itu muncul kembali. Saya ingin mengajarkan sesuatu, apapun motifnya, mungkin mereka ingin melakukan apa yang baik, mereka ingin melakukan sesuatu buat orang-orang di sekitarnya, tapi keinginan untuk berebutan, untuk menjadi seorang pemimpin atau seorang guru itu muncul di tengah-tengah mereka. Itulah sebabnya Paulus berkata, janganlah banyak orang di antara kaum menjadi guru. Lalu kalau kita buka di Yakobus 1 ayat 19 sampai 20, selain masalah di sini disebutkan juga, hai saudara-saudaraku kasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Jadi banyak orang-orang di gereja di sana pada waktu itu, orang yang sukanya ngomong terus. Nggak mau dengerin apa yang orang lain katakan, tapi mereka cenderung sukanya ngomong. Kalau kita bisa review kembali, kita bisa lihat para ahli Taurat, para ahli Taurat orang-orang Farisi. Mereka sukanya ngomong kan. Bahkan dalam perkataan-perkataan mereka nggak mau mendengarkan omongan orang lain. Bahkan ketika Yesus ngomong pun mereka sanggah. Bahkan kalau kita lihat perkataan Yohanes Pembaptis, mereka bilang apa? Hai kamu ular beludak. Jadi tradisi kebudayaan orang-orang Yahudi ini ada dalam gereja. Kamu salah. Kamu harus bertobat. Kamu tidak ada gunanya. Kamu begini. Semuanya kata-kata ini bukan maksud yang baik. Tapi seperti yang menghakimi orang lain. Merasa dirinya lebih benar. Tidak mau mendengarkan apa kata orang. Jadi inilah yang terjadi situasinya dalam gereja pada zaman itu. Orang-orang yang tidak mau mendengar. Tapi dia cepat berkata-kata. Dan bukan cuma itu. Tapi ada. Dan juga. Tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi bukan cuma orang gak mau dengerin kata-kata orang. Tapi dia ingin ngomong buat banyak orang. Dan mereka pengen jadi seorang pemimpin atau seorang guru. Yang berikutnya masalah yang terjadi adalah. Mereka beribadah. Mereka tahu kebenaran. Tapi mereka tidak melakukan kebenaran. Mereka bisa bilang kita harus jadi orang yang sabar. Tapi menjadi orang yang pemarah dalam waktu yang bersamaan. Semua orang dimarahin. Semua orang kata-katanya keluarnya begitu kasar, begitu keras, intonasinya begitu tinggi. Tapi sekali lagi, saya mau begini bukan menghakimi mereka. Tapi itulah adatnya, naturnya orang-orang Yahudi. Mereka orang-orang yang keras, bukan cuma dalam cara berpikir, bukan cara hidup, tapi juga cara berkata-kata. Dan ketika Yakobus sebagai soko guru, dia adalah pemimpin dari gereja induk di Yerusalem melihat semua itu terjadi. Maka Yakobus menuliskan surat kepada 12 suku. Artinya apa? 12 suku yang dirantau. Artinya orang-orang Israel yang sudah menjadi percaya kepada Kristus. Yang hari itu entah di mana adanya. Yakobus kirimkan surat itu ke seluruh mereka. Sehingga mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang sudah bertobat, mereka percaya. Mereka mendengar apa yang sebaiknya mereka lakukan sebagai orang-orang percaya yang baru di hadapan Kristus. Nah, itu adalah situasi yang terjadi pada waktu itu. Hal pertama yang saya ingin bagikan, di Yakobus 3 ayat 1 sampai 2 kita balik lagi. Saudara-saudaraku, slide yang sebelumnya, sorry. Oke, sorry yang tadi betul.
Saudara-saudaraku, jangan banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Mungkin ada satu slide lagi. Lanjut. Bukan sebelumnya, lanjut lagi. Oke. Dalam bahasa Inggris dituliskan, not many of you should become teachers. Di dalam bahasa Inggris dituliskan dengan sangat jelas, tidak harus banyak dari kita menjadi seorang guru. Tidak harus banyak dari setiap kita harus menjadi seorang yang memberikan instruksi. Tidak harus dari semua kita harus menjadi seorang pemimpin. Enggak harus. Akan ada orang-orang yang memang dipanggil, tapi tidak semua orang harus menjadi guru. Kenapa Yakobus mengatakan ini? Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Tapi saya akan membagikan yang kalimat pertama, bahwa sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Pastor Juliono pernah bilang sama saya dulu, sebelum saya jadi gembala, beliau pernah bilang bahwa banyak hal yang seorang gembala tidak bisa ceritakan kepada orang lain, yang hanya bisa diceritakan dan dibagikan kepada seorang gembala. Karena hanya gembala lah yang mengerti apa yang dialami oleh seorang gembala. Saya nggak mengerti kata-kata itu, tetapi dalam 3 tahun terakhir, saya mengerti maksudnya. Tidak semua hal yang seorang penatua bisa katakan kepada banyak orang, di mana hanya seorang penatua lah yang akan mengerti apa yang dirasakan dan apa yang dialami oleh seorang penatua. Hanya seorang kepala departemen lah yang akan mengerti apa yang dialami oleh seorang kepala departemen. Hanya seorang pengkhotbah lah yang akan mengerti apa yang dialami oleh seorang pengkhotbah. Hanya seorang pengemudi motor lah yang akan mengerti apa yang dialami dan dirasakan oleh seorang pengemudi motor. Di dalam perjalanannya, saya mengalami firman ini benar, apa yang Yakobus bilang. Jangan banyak orang di antara kamu menjadi guru, karena kamu akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Saya mengalami banyak hal ketika membuat keputusan demi keputusan. Akhirnya keputusan itu kembali dan sampai kepada saya. Suatu kali ada satu keputusan yang saya buat. Saya diskusi dengan penatua, dengan beberapa orang. Lalu akhirnya keputusan itu dibuat. Dan waktu keputusan itu dibuat, lalu ada satu orang yang datang dan bertanya sama saya. Saya cerita begini, saya udah izin sama orangnya. Orangnya ada di tengah-tengah kita. Saya sudah izin sama beliau, boleh nggak saya bawa ini untuk khotbah? Dia bilang, oke. Jadi saya berani cerita begini. Dan dia bertanya begini, kenapa keputusan itu dibuat? Bukankah gereja adalah tempat untuk mengasihi? Bukankah gereja adalah tempat untuk menerima? Dan sebagainya. Saya bilang akhirnya sama dia. Saya pengen menjelaskan semuanya sebenarnya. Tapi jujur saya nggak bisa menjelaskan semuanya. Tapi setidaknya gini, saya mau menjelaskan sedikit bagian saja. Yang saya harap bahwa ini bisa membuat Anda mengerti. Dan akhirnya saya menjelaskan sedikit yang bisa saya siapkan. Kenapa saya nggak bisa membuka semuanya? Karena hal ini hanya berbicara mengenai kepenatuaan. Ini berbicara mengenai satu, maksud saya bukan ada stratanya, bukan. Tetapi kalau ada hal-hal yang memang nggak bisa diceritakan juga. Gak bisa semuanya diceritakan. Kalau diceritakan pun juga nantinya malah dampaknya terlalu besar. Chaosnya asumsinya kemana-mana. Jadi gak baik juga. Tapi akhirnya waktu diceritakan orang ini mengerti, oh iya saya ngerti, thank you. Saya juga pernah menjadi seorang pemimpin dari klinik. Ketika saya membuat keputusan pun sebagai seorang pemimpin klinik, itu pun sama. Ada hal-hal yang akhirnya harus diputuskan yang tidak
bisa dimengerti oleh mereka. Karena sebagai seorang pemimpin klinik tentu juga masih punya atasan. Di mana bosnya maunya apa. Dan saya melakukannya dengan pertimbangan demi pertimbangan. Tapi apakah saya harus menjelaskan secara seluruhnya, secara globalnya, belum tentu juga akan dimengerti dan bisa jadi malah salah paham. Demikian pula ketika saudara ada dalam pekerjaan, ketika saudara menjadi kepala supervisor, kepala marketing, manajemen, seorang manajer, seorang kepala divisi, kepala departemen. Bukankah kita mengalami hal yang sama? Terkadang ada keputusan-keputusan yang kita harus ambil, kita katakan, kita buat, yang akhirnya kembali sama kita. Dan akhirnya, ya inilah yang kita alami. Itulah sebabnya Yakobus bilang, apa yang kamu katakan, apa yang kamu khotbahkan, apa yang kamu nyatakan, itu akan kembali diukurkan kepadamu bahkan dengan lebih berat. Dan akhirnya saya mengerti dari kejadian ini apa yang Tuhan Yesus katakan di kayu salib. Pada waktu Tuhan Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka. Saya ngomong ini bukan berarti salah. Orang-orang yang ngomong sama saya itu salah, bukan. Tapi dalam konteks ini, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Bahkan ketika Yesus turun di atas dunia ini, turun ke dunia ini pun dia harus naik di kayu salib pun. Banyak orang yang menghakimi dia. Kenapa engkau gak selamatkan dirimu sendiri turun dari kayu salib? Yang menurut saya hari itu Tuhan Yesus bisa. Ketika dia di atas kayu salib. Kayak Iron Man pakunya keluar. Celung. Lalu dia terbang mengawang di awan-awan gitu. Dan semua orang pada takjub. Wah, Yesus benar. Dia Mesias. Tapi tujuan Yesus datang ke dunia bukan untuk menjadi seperti Iron Man. Memang dia turun ke dunia untuk mati di atas kayu salib. Tetapi hari itu tidak ada satu orang pun mungkin yang mengerti mengenai apa yang sedang lakukan dan putuskan dalam hidupnya. Bahkan mungkin ketika Petrus menghunuskan pedangnya, memotong kupingnya Malkus. Lalu Yesus menyambungkan kembali kuping itu ke telinganya Malkus. Mungkin hari itu Petrus berkata, loh, kok kamu gak bersama-sama dengan saya? Tapi kamu melakukan apa yang harus kamu lakukan. Buat Petrus mungkin gak mudah dimengerti. Tapi Yesus bilang, Tuhan mereka gak ngerti apa yang mereka sedang lakukan. Sekali lagi bukan untuk merendahkan. Tapi memang kenyataannya, gak akan banyak orang mengerti mengenai apa yang saudara katakan dan apa yang saudara putuskan. Tidak semua keputusan kita pada akhirnya akan menyukakan banyak orang. Tapi selagi kita bergantung sama Tuhan, itu adalah yang baik. Yang kedua, kenapa Yakobus menasihatkan jangan banyak-banyak, jangan pengen banyak sekali jadi seorang guru. Yang kedua, kita buka di Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Yang kedua, kenapa Yakobus menasihatkan demikian? Karena memang guru, rasul atau nabi, atau pelayanan apapun yang lainnya, itu diberikan Tuhan kepada setiap orang yang dikehendakinya. Sekalipun kita ingin, sekalipun kita mau, tetapi kalau Tuhan tidak mengkehendakinya, maka tidaklah akan terjadi. Lalu di slide berikutnya. Jadi inti yang pertama, poin yang pertama yang saya sampaikan adalah, di dalam hidup berjemaat, kita tidak harus memiliki sebuah jabatan. Tidak harus. Di slide berikutnya. Lalu apa yang berikutnya yang Yakobus nasihatkan kepada jemaat? Dituliskan, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Mengendalikan dalam bahasa Inggris ditulis dengan obey atau mereka taat. Jadi gini, Yakobus menasihatkan kepada banyak orang di gereja atau gereja tersebut, jangan pengen jadi seorang guru. Karena itu adalah panggilan yang memang Tuhan sudah siapkan bagi orang-orang yang memang Tuhan panggil. Tetapi sekalipun demikian, bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kita, kata Yakobus, kita mengenakan kekang pada mulut kuda.
Karena dengan kita mengenakan kekang pada mulut kuda, maka tubuh kuda itu akan pergi kemanapun kekang itu ditempatkan. Artinya bahwa sekalipun kita tidak perlu memiliki titel atau jabatan di dalam sebuah organisasi atau gereja, tetapi kita bisa bersama-sama mengenakan kekang pada mulut kuda. Bukan menganalogikan setiap orang seperti kuda, tetapi ini semua analogi. Artinya kita, Yakobus dan semua orang yang ada di gereja, yuk kita sama-sama mengendalikan orang, bukan dalam arti kata negatif, tetapi kita bisa mengimpact, menginfluence orang, menginspirasi orang, sehingga orang-orang bisa melakukan, bisa taat, bisa bergerak bersama-sama dengan satu tujuan. Bahkan dikatakan lebih lanjut dikatakan bahwa, slide sebelumnya, oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Dan sama seperti seorang yang duduk di kemudi, di belakang kemudi, dia menggerakkan kemudi, maka perahunya akan pergi kemanapun orang itu kemudikan. Lalu dikatakan berikutnya, demikian juga lidah walaupun satu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Maksud Yakobus begini, kamu gak perlu ngotot jadi seorang guru, jadi seorang pemimpin di dalam sebuah organisasi atau gereja. Tetapi sekalipun tidak punya titel, tidak punya jabatan, kita bisa bersama-sama mengenakan perkataan kita. Yang Yakobus bilang, perkataan kita akan bisa merubah. Perkataan kita akan bisa mengerahkan seluruh anggota tubuh. Kita adalah tubuhnya Kristus. Perkataan guru berbicara adalah orang yang memperkatakan sesuatu. Apa yang dikatakan disampaikan kepada seluruh jemaat, kesitulah jemaat akan pergi, tubuh itu akan pergi. Artinya dengan perkataan kita bersama-sama, kita bisa memberikan dampak yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara nangkep maksudnya? Tidak perlu jabatan apapun, tetapi dengan penuh kesadaran, ketika kita memperkatakan sesuatu, maka perkataan itu akan menyetir orang, akan membawa orang kepada hidup berkenan kepada Tuhan. Kita buka di slide berikutnya. Oke. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan yang penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi semua tujuan perkataan yang Yakobus katakan, marilah kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang memperlengkapi orang-orang yang kudus. Marilah kita mengeluarkan perkataan yang bersama-sama untuk bisa membawa orang kepada pertumbuhan kerohanian yang bukan lagi mereka akan tinggal menjadi anak-anak, tapi mereka bisa bertumbuh menjadi orang yang dewasa. Sampai mereka semua memiliki kepenuhan di dalam Kristus. Artinya sampai semua orang yang ada bersama-sama dengan kita, mereka bertumbuh memiliki karakter-karakter Kristus dalam hidupnya. Dan semua itu dilakukan bukan hanya orang yang punya titel, bukan. Tapi setiap kita bisa berdampak satu dengan yang lainnya. Di dalam home cell yang ada, kita bisa ngomong satu dengan yang lainnya. Yuk, ini loh firman Tuhannya. Ini prinsipnya. Ini bagaimana cara kita melakukannya. Bukan di dalam home cell kita mencerta satu sama lain. Bukan di dalam home cell kita berkata-kata kasar satu sama lain. Bukan di dalam home cell kita menggunakan nada-nada yang tinggi untuk menjatuhkan orang. Bukan. Tetapi bersama-sama kita mengeluarkan kata-kata yang membangun. Sehingga gereja sama seperti Yakobus inginkan. Gereja-gereja bertumbuh ke arah Kristus. Amin. Slide berikutnya. Lihat betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api yang merupakan satu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Berikutnya yang Yakobus katakan, jangan gunakan perkataan kita seperti api yang menghanguskan.
Ingat, tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Bahkan kita pun, bahkan seorang guru pun, seorang pengkhotbah, seorang pemimpin pun gak ada yang sempurna. Jadi siapakah kita yang bisa menghakimi orang lain? Kamu tidak layak, kamu tidak kudus, kamu tidak benar, kamu tidak berkenan. Kamu harus kamu begini, begitu, dan sebagainya. Janganlah kita menjadi sama seperti orang-orang Yahudi. Tanda kutip. Tapi jadilah kita orang-orang yang memiliki gambar dan karakter Kristus. Sekalipun orang yang di hadapan dia bersalah dan berdosa, tapi Yesus datang untuk dia. Slide berikutnya. Oke. Saya ingin bagikan mengenai cerita Daud. Pada waktu itu, bangsa Filistin sedang berhadapan dengan bangsa Israel. Mereka ada di satu daerah Yehuda, dan di situ ada lembah terbantin, ada bukit-bukit. Di bukit yang satu orang-orang Filistin, dan di bukit yang satu adalah orang-orang Israel. Lalu Goliat maju dari barisannya, berdiri di lembah tersebut, dan dia berteriak. Saudara bisa bayangkan seorang yang tingginya 6 hasta, 2,7 meter, berdiri di lembah, lalu dia berteriak. Itu seperti ehonya, wong, 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 suaranya kenceng banget. Memang karena di lembah, suaranya akan bergaung, akan punya eho yang besar. Dan Goliat berkata, pilihlah bagimu seorang, dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Saudara, mungkin buat kita perkataan ini biasa saja. Ya, orang perang. Tetapi buat bangsa Israel ini akan berbunyi sesuatu yang berbeda, apa yang Goliat katakan. Pada waktu Goliat berkatakan, pilihlah satu orang dari antaramu maju melawan dengan aku. Kalau aku kalah, aku akan menjadi hambamu. Tetapi kalau kamu kalah, kamu akan menjadi hambaku. Waktu orang Israel mendengar perkataan ini, di ayat selanjutnya dituliskan, mereka takut dan gemetar. Dan mereka khawatir. Kenapa? Ketika Goliat mengatakan, kamu akan menjadi hambaku, ini membangkitkan satu memori, bagaimana perhambaan terjadi di tanah Mesir. Bagaimana mereka kembali menjadi budak dari satu bangsa. Buat mereka mengerikan. Tapi perkataan Goliat ini menghancurkan seluruh semangat orang Israel. Menghancurkan bahkan semangat seorang raja. Dia pun gak berani. Lalu singkat cerita datanglah ada seorang anak bernama Daud, seorang Daud. Ada satu buku menceritakan bahwa Daud ketika dia melawan Goliat, itu kisaran umurnya kurang lebih 14-15 tahun. Amazing kan? Daud datang bawa bekal untuk ketiga kakaknya yang menjadi seorang tentara. Dan waktu Daud mengambil bekal, mengantarkan bekal tersebut, lalu Daud mendengar apa yang dikatakan orang Goliat tersebut. Lalu Daud bilang, siapakah orang Filistin itu yang tak bersunat itu? Sampai ia berani mencemoohkan barisan Allah yang hidup. Ketika Daud mendengar cemoohan dari Goliat, Daud langsung berespon. Siapakah orang Filistin itu yang mencemooh barisan Allah yang hidup? Lalu perkataan Daud ini sampailah kepada Raja Saul. Dan Raja Saul memanggil Daud. Dan inilah perkataan Saul dengan Daud. Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Wow. Lihat apa yang dikatakan oleh seorang raja bernama Saul. Gak mungkin kamu bisa menang. Kamu masih muda. Goliat sejak masa mudanya sudah menjadi seorang prajurit. Kamu yang sekarang masih muda, gak mungkin kamu bisa melakukan itu. Gak mungkin kamu bisa menang. Dan mungkin buat Saul, kalau saya jadi raja, gak mungkin saya pertaruhkan satu kerajaan kepada seorang anak bernama Daud. Tapi lihat apa yang Daud katakan. Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya.
Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Tapi kata-kata pertama yang Daud keluarkan, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Ketika Saul mengeluarkan perkataan yang menghancurkan hidupnya, apalagi hidup seorang anak muda yang penuh dengan semangat, penuh dengan api, ingin melakukan sesuatu bagi nama Tuhan. Tiba-tiba ada satu orang yang mengeluarkan perkataan menghancurkan hidupnya. Tapi ini jawaban Daud. Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Daud menjawab perkataan Saul bukan dengan amarah. Daud menjawab perkataan Saul bukan dengan emosi. Bahkan Daud menjawab perkataan Saul bukan dengan egonya. Bukan dengan kita harus bilang bahwa saya adalah seorang yang bisa memimpin. Saya adalah orang yang dipanggil untuk memimpin. Saya punya jiwa seorang pemimpin. Saya nggak takut lawan Goliat. Saya bisa lawan Goliat. Saya biasa hidup bertempur dengan singa dan beruang. Bukan. Daud tidak memulai dengan semua egonya dan kemampuannya. Tapi Daud bilang dengan, aku biasa mengembalakan domba ayahnya. Daud menjawab semua perkataan-perkataan Saul dengan hati seorang gembala. Aku udah biasa untuk mengembalakan domba-domba yang bukan milikku. Daud mengatakan ini bukan dengan egonya, bukan dengan apa yang ini saya. Aku cuma dipanggil untuk mengembalakan domba ayahku. Lalu setelah Daud mengatakan itu dia bilang, tapi kalau ada singa, ada singa dan beruang yang datang menerkam salah satu dombaku, aku akan mengejarnya, menangkapnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulut singa tersebut, beruang tersebut. Dan kalau beruang kembali mengejar saya akan tarik janggutnya. Saudara, kenapa Daud pakai beruang? Karena tinggi beruang bisa 2,5 meter. Daud mengatakan ini bukan dengan tanpa maksud dan tujuan. Tapi Daud ingin mendeskripsikan bahwa aku menjaga domba-domba yang dipercayakan kepada aku. Dan aku terlatih untuk menghadapi orang-orang yang besar sama seperti Goliat yang tingginya 2,7 meter. Karena ketika beruang berdiri tingginya bisa 2,5 meter. Nggak ada bedanya sama Goliat. Tapi Daud mengatakannya, kalau dia datang mengejar aku akan tarik janggutnya. Aku akan menghajarnya dan aku akan membunuhnya. Dan menyelamatkan domba itu. Tetapi sekali lagi, motifnya berbeda. Dia melakukan itu bukan untuk dirinya sendiri. Tapi dia mengatakan itu untuk melindungi kawanan-kawanan domba yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupnya. Bukankah demikian harusnya kita ketika kita berkata satu dengan yang lainnya. Kita memperkatakan sesuatu bukan untuk mendefense, membela diri kita sendiri. Tapi kita memperkatakan sesuatu karena ini yang kita putuskan, ini yang kita ajarkan, ini yang kita kerjakan. Karena Tuhan yang menitipkan semuanya kepada kita, setiap kita. Dan kata Saul, sebelumnya, dan akhirnya kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ketika Daud selesai berkata, Saul pun mengerti, oh iya, Tuhan sudah menyertai dia. Pergilah. Dan akhirnya Daud mengalahkan Goliat. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah perkataan kita dapat mempengaruhi hidup orang lain. Jadi hati-hatilah ketika kita berkata-kata. Pilihlah apakah engkau akan berkata-kata yang membangkitkan orang lain atau engkau justru akan menghancurkan hidup orang lain. Tapi nasihat saya adalah pilihlah selalu untuk memperkatakan yang bisa membangun orang lain dalam hidup kita. Karena hidup kita dipanggil bukan untuk memenangkan diri sendiri. Tapi hidup kita dipanggil untuk membangun orang lain. Sehingga orang lain bisa bertumbuh menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Terakhir yang saya bagikan. Kita buka di Yakobus 3 ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal.
Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya bisa undang tim musik ke depan. Untuk saudara bisa memperkatakan, menginfluence, membangkitkan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Saudara tidak perlu menunggu untuk menjadi orang yang sempurna. Bukan berarti saya mengencourage untuk udahlah jatuh dalam dosa, hiduplah dalam dosa. Bukan. Tetapi mari kita bertumbuh satu dengan yang lain. Bukan berarti ketika saya berbicara mengenai kita hidup bersabar, saya sudah menjadi orang yang paling sabar di dunia ini. Bukan. Saya mau cerita satu kesaksian. Saya adalah seorang yang pemarah. Saya lupa, tapi kurang lebih kayaknya 10 tahun yang lalu. Salah satu kemarahan saya paling besar adalah ketika saya diserempet oleh motor di tengah jalan. Waktu saya diserempet, saya kasih klakson, tidit, udah mulai naik nadanya. Tidit. Dia kasih sen kiri. Waktu dia sen kiri, saya pikir motornya kan akan berhenti. Saya juga ke kiri. Waktu saya berhenti, motor itu langsung kabur. Dan waktu motor itu kabur, saya langsung tancap gas lagi. Saya kejar motornya. Itu dengan sengaja, dengan emosi, dengan sengaja saya melakukan itu. Dan sampai di satu pertigaan, saya motor agak melambat, saya kencengin dan saya tabrakin sekalian. Saudara nggak akan pernah menyangka bahwa saya melakukan itu. Saya juga nggak nyangka kalau saya bisa melakukan itu. Dan akhirnya di tengah pertigaan jalan, ributlah saya dengan orang tersebut. Begitu selesai ribut, nggak ada faedahnya juga. Nggak ada yang mengganti, nggak ada yang ngalah, nggak ada yang minta maaf. Itulah, daripada itu saya pulang. Tapi dalam perjalanan pulang, saya menyesal setengah mati. Aduh, saya menyesal. Kenapa saya melakukan hal bodoh demikian? Akhirnya saya ingat waktu itu, saya telepon Ko Juliono, Pastor Juliono. Saya bilang, aduh saya habis ngelakuin ini. Saya minta maaf. Setelah saya telepon Pastor Juliono, saya telepon Pastor Gerrit. Gerrit, saya habis melakukan hal bodoh. Saya gini. Saya malu sekali. Nasihat beliau cuma, oke udah. Hari itu saya bertobat dan saya bilang, Tuhan, saya mau menjadi jauh lebih baik. Akhirnya saya bertumbuh. Saya ikut bagaimana saya seminar mengendalikan emosi. Saya bertumbuh untuk saya belajar setiap hari mengendalikan emosi sampai hari ini. Kalau saudara tanya, masih ada emosi enggak? Kadang masih ada. Tapi udah enggak kayak dulu. Inilah maksudnya Yakobus bilang, tidak ada satu orang pun yang sempurna, tapi bukan berarti saudara dan saya tinggal dalam dosa. Enggak, kita semua harus bertumbuh. Menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Bukankah hal yang sama untuk saya bisa menceritakan surga dan neraka, saya tidak harus mati dulu dan masuk surga atau neraka dulu, bukan? Lalu saya turun lagi dan menceritakan itu loh ada surga dan ada neraka. Tapi setiap kita bisa berbicara, memang ada surga karena Tuhan mengatakannya. Bukan berarti ketika saya bercerita mengenai kesabaran, saya menjadi orang yang paling sabar. Enggak juga. Saya pun bertumbuh berproses. Demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara semua. Ketika Bapak Ibu Saudara ingin menceritakan, memberikan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif kepada setiap orang. Membangun mereka menuju pertumbuhan ke arah Kristus. Jangan khawatir dengan hidupmu. Tidak ada yang sempurna. Tapi setidaknya kita menjaga hidup kita untuk memiliki hidup yang lebih baik, dan lebih baik. Amin. Sebagai kesimpulan. Yang terakhir sebagai kesimpulan, di dalam kehidupan berjemaat, sekali lagi kita tidak harus memiliki jabatan. Kita tidak harus sempurna terlebih dahulu. Tapi kita bisa memperkatakan sesuatu yang bisa membangun orang. Sehingga mereka bertumbuh menjadi sama seperti Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bapa, kami berdoa Tuhan. Engkau pakai setiap kami Tuhan. Untuk kami bertumbuh dari hari ke hari. Di dalam kehidupan kami sebagai satu jemaat di hadapan-Mu. Kami bukan bertumbuh menjadi orang yang mungkin bermuka dua atau sebagainya.
Tapi kami bisa transparan apa adanya. Tapi bukan berarti itu pun menghalangi kami untuk melakukan atau memperkatakan hal-hal yang baik terhadap sesama kami. Tapi kami tetap bisa saling membangun. Kami membangun mereka dan mereka membangun kami. Sehingga kami pada akhirnya bersama-sama bertumbuh menjadi satu pribadi yang memiliki karakter Kristus dalam hidup setiap kami. Roh Kudus, Kau akan berbicara lebih lanjut kepada jemaat-Mu. Engkau yang menanamkan nilai kebenaran ini dalam hati setiap mereka. Dan yang akan membuat mereka bertumbuh menjadi serupa dan segambar dengan Kristus.